Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang Oni. Hari ini kita memperlihatkan video cara mengganti karet tutup deksel Honda Matic kecil seperti beat, spasi, dan lain-lain. Ini sering terjadi, entah karena umur, entah karena kepanasan mesinnya, pokoknya sering terjadi ini, guys. Oke, kita bongkar-bongkar dulu. Ini kita letak kamera dulu. Nah, taruh kamera dulu. Lalu kita buka. Papit, ya gini jenis papit. Ini sambil mengobrol aja, guys. Lepas dulu tuh ada injeksinya. Buka pakai kunci L6. Cari papit. Dilihat. Sejenis apa itu? Kalau membuka ini harus pas biar baut L-nya enggak dol. Jangan tergesa-gesa. Yang penting ketelitian. Apa yang dibongkar itu yang dipasang. Sering saya ulangi itu. Nah, itu. Dia pasti lengket itu. Kalau udah lama nggak kebuka dia pasti lengket. Nah, ini karet ini. Tarik aja, guys, nggak apa-apa, putus nggak apa-apa, rusak nggak apa-apa. Kita ada yang baru. Motor lah tuh itu kate-kate. Nah, itu bahasa ini, guys. Ini untuk dekselnya. Itu kita bersihkan dulu. Bongkel. Bongkel ke bagian kiri. Dan jangan lupa dibersihkan. Jadi sisa oli dengan sisa bekas karet yang lengket itu harus bersih, supaya pas masuk karet baru, yang si karet baru tadi nggak lecet karena sisa Mana? di deksel, di tutup deksel tadi. Jadi harus bersih maksimal. Ini sambil ngobrol, jadi nggak bosan gitu. Itu sebenarnya col berat tapi ngucap. Itu konsumen, penjelasan konsumen. Dia beli karburator biasa, pas di motor dia dipasang karburatornya nggak mau gas habis. Terjadi di motor Grand, Honda Grand, Astrea Grand. Jadi gini, dia beli di online, dia masang sendiri, tapi itu penyakitnya tadi, dia nggak mau digas full. Jadi dia datang ini untuk konsultasi gimana. Itu penjelasan dari obrolan tadi. Nah, ini, guys, kita bersihkan dulu. Harus bersih. Tangan mekanik itu setidaknya harus kotor. Biarpun sering dibersihkan, tapi masih kepalan dengan hitam itu masih biasanya gitu. Kecuali kalau bos memang harus bersih. Tapi ada yang bos yang mau bongkar, mau berhitam-hitaman. Nah, ini, guys. Ini kalau mau bersih, campurannya petralit campur sunlight atau pakai thinner. Kalau petralit campur sunlight itu lebih tajam dia, tapi mau dibiari sebentar. Sudah dioles, dibiari sekitar 5 menit baru diulangi. Kalau kayak gini nggak akan bersih dia. Kalau belum dikikis belum kebersih. Kecuali sikat kawat. Kayak gitu. Ini
bersih ini paling membosankan sebenarnya. Jadi kalau kita udah jadi bos atau udah punya bengkel sendiri, sebenarnya enak minta tolong sama kenek asisten kalau untuk soal bersih. Tapi perlu diingat, hati-hati, bersih ini jangan sampai reges apa itu, gores. Kalau bahasa kami reges guys. Ini memang sengaja nggak dipotong-potong, jadi prosesnya kita tahu. Jadi kalau ada teman yang bilang ganti per pak itu 30, 40, 50, kalau kita merasa kemahalan, ini prosesnya. Bukan kena barangnya yang murah, bukan. Bongkar pasang dengan bersihnya itu yang jadi masalah. Lama. Karena kerjaan kita kalau nggak perfect, masih ada bocor di sela itu, konsumen akan datang lagi komplain. Jadi kalau yang punya bengkel atau baru belajar, sebaiknya diingat jangan harga terlalu murah, karena komplainan nanti lebih menyakitkan dari harga itu. Jadi sistemnya ini, karet itu didobelkan, istilahnya kalau dalam hitungan nominal, misal karet sekitar 15 atau 13 dikali 2. Jadi itu anggap modal jadi itu guys. Kalau untuk bidang mesin kayak gitu semua orang. Jadi kalau ganti karet cuman dapat 10.000, yang mending duduk daripada ganti karet atau nempel ban lebih. Ini dia nggak terlalu repot kayak gini. Apalagi masang ini kan sering berlari karet, kesabaran. Kalau sering emosi udah melayang barang kayak gini. Dan usahakan apa yang diganti baru itu nggak usah pakai lem, apapun alasannya, kecuali pecah ini atau reges terlalu parah boleh pakai lem. Kalau dia masih mulus, usahakan barang baru jangan pakai lem, dari segi perpak ataupun seal. Kali udah lobok, udah oblak atau itu boleh pakai lem. Kalau dia masih bagus, masih standar, sebaiknya nggak usah pakai lem. Karena konsumen memperhatikan kayak gini guys. Jadi dia mau mengganti perpak ini karet, kalau pakai lem itu si mekanik lain bisa komplain, wah ini di mana masang ini kok pakai lem padahal barang baru. Nah gitu. Jadi usahakan mulai dari sekarang, sebelum jadi kebiasaan, sebaiknya nggak usah pakai lem, baik bongkar mesin ataupun bongkar blok. Tapi kalau yang mesin beat kan yang nggak ada perpaknya harus pakai lem, itu beda lagi pengertiannya. Itu harus lem kiri kanan, tunggu setengah kering baru disatukan, beda pengertiannya. Kayak ini kan yang ada perpak, yang ada kertas atau karet, nggak usah pakai lem, saya anjuri gitu. Jadi nanti sampai tua, kalau kebiasaan pakai lem, terus pakai lem. Jadi kalau belajar dari sekarang nggak usah pakai lem, itu dia nggak akan apa-apa selama pemasangan rapat, bagus, sempurna lah kira-kira. Nah kayak gini kan lama tuh masang, bukan enak itu. Nah itu kan lari terus dia. Kalau kita pakai lem bisa lebih cepat, tapi kerapian nggak dapet. Di pabrik kan yang gini kan jarang pakai lem, dia langsung karet, karena sifat karet lebih rapat, dia lebih ini. Kalau lem beda, lem semakin panas dia penguapan ada nanti. Nah ini emosi ini. Iya ini emosi.
karena disorot aja ini. Kalau nggak disorot udah dibanting ini, melayang ini. Karena ada kamera ini. Ah itu kan berlari itu. Ah itu berlari. Nah, sampai dapat selanya. Begitupun kalau itulah, kadang ini mekanik ini sebenarnya ketelitian dengan kesabaran, dan harus banyak bereksperimen. Eksperimen bukan artian bom atau nuklir, bukan. Jadi tujuan sama dengan cara berbeda. Misal untuk ganti kampas Mio Sporty belakang, Mio Soul belakang, kampas belakang itu ada yang lepas knalpot, ada enggak? Sebenarnya enggak perlu lepas knalpot. Kalau untuk penggantian kampas rem Mio Sporty atau Soul enggak perlu. Tapi ada sebagian orang yang harus lepas knalpot. Nah gitu guys, tujuannya sama, mengganti kampas rem belakang, tapi dengan cara berbeda, dengan singkatan waktu yang lumayan. Ini kita sambil ngobrol aja guys. Itu dalam artian gitu. Jadi semakin banyak jam terbang, pengalaman, itu semakin ilmu kita, kalau orang bilang itu semakin bagus, semakin masak. Nah itu enggak gini, ini sepele ini. Kalau konsumen yang nggak tahu, cuma ganti pelpak karet aja, saya pun bisa. Tapi dia nggak tahu ketelitian kayak gini. Nah ini kan kalau mau bersih lagi, di amplas atau dikikis, pakai gergaji yang ditajamin, atau pakai petralit campur bensin. Banyak untuk ini, atau Rexo anti karat, atau ini yang lain lah, yang pakai semprot tuh manjur semua itu. Tinggal kita, tapi kalau di bengkel seminimal mungkin biaya yang dikeluari gitu. Karena untuk saya barang itu, saya yang diutamakan jasa. Kalau barang saya biasanya stoknya dikit, karena saya bukan bengkel gede. Dari dulu pun saya masih kayak gini. Ini kan ketelitian. Nah ini mengencangkan baut itu pakai perasaan. Nggak usah sekencang tenaga, nggak usah, nanti bautnya dol. Beda kencang tenaga dengan kencang perasaan. Kalau kencang perasaan masih kita rasa-rasakan bisa dol atau enggak. Beda dengan tenaga. Kalau tenaga, selagi ada tenaga itu masih bisa dikencangkan, ujung-ujungnya dol. Itu banyak sering terjadi. Biasanya yang baru-baru megang kunci itu karena takut lepas, sugesti dia, perasaan dia takut lepas, ini harus kencang banget ini. Nah itu padahal enggak, dia cukup perasaan aja, trek. Nah itu nggak usah pakai tenaga. Itu kan, jadi itu kita ngobrol sambil kerja, berbagi pengalaman sedikit. Yang mau belajar atau ini, kita sama-sama belajar. Jadi tinggal ketelitian, kesabaran, itu guys, dan lain-lain. Oke, sekian video saya. Ini saya lagi nyusun. Kalau ini terlalu panjang, terima kasih atas perhatian waktunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian.